Gunung Gede diwaspadai akan meletus karena selama 50 tahun terakhir tidak meletus. Gunung Gede terakhir meletus pada tahun 1957 dengan letusan yang cukup dahsyat. Masa istirahat Gunung Gede sudah melebihi siklus sedang gunung ini, yaitu 40 tahun. Sebab fakta vulkanologis menunjukkan adanya pergeseran di lapisan rongga-rongga pada Gunung Gede tersebut yang meletusnya tidak berdasarkan teori setiap 40 tahun sekali. Namun, dugaan-dugaan akan adanya letusan Gunung Gede perlu diwaspadai. Apalagi saat ini di sekitar Gunung Gede sudah banyak tempat wisata dan pemukiman, termasuk villa-villa di kawasan Puncak dan Cipanas. Sebelum kita masuk ke bahasan utamanya, silakan like dan subscribe terlebih dahulu channel ini agar tidak ketinggalan video-video menarik berikutnya. Letusan Gunung Gede pertama kali terjadi pada tahun 1747 sampai 1748. Letusan yang terjadi sangat hebat dan menyebabkan dua aliran lava bergerak dari kawah Lenang. Letusan yang terjadi tidak biasa karena letusan gunung ini hanya mengeluarkan lava seperti aliran lava dalam 250 tahun lalu. Kemungkinan aliran lava yang terjadi sepanjang 2 km yang merupakan penyebab terbentuknya sumber air panas yang ada saat ini. Terjadi beberapa kali letusan kecil Gunung Gede kemudian tertidur hampir 100 tahun. Jam 3 pagi pada tanggal 12 November 1840 terjadi sebuah letusan yang besar dan sangat tiba-tiba yang membangunkan desa-desa di sekitarnya dengan goncangan yang hebat dan disertai semburan api setinggi 50 meter di atas kawah. Kepulan asap dari semburan gas tersebut berhenti sebelum sampai di kebun raya Cibodas. Pada hari berikutnya, tanggal 14 November, batu-batu besar yang berdiameter 1 meter lebih disemburkan ke udara. Sebuah batu yang berukuran sangat besar mendarat di Ciberem dengan sangat kuatnya, yang menyebabkan terbentuknya kawah sedalam 4 meter. Sekitar tanggal 1 Desember tahun 1840, letusan disertai hujan abu disemburkan sangat tinggi hingga mencapai 200 meter di atas Puncak Gede. Salah satu letusan yang sangat hebat terjadi pada tanggal 11 Desember dengan letusan sangat intens terjadi dan mengeluarkan hujan abu yang menutupi cahaya matahari dan gemuruh besar yang seringkali terjadi seperti halnya energi statis pada abu diberi listrik. Aktivitas letusan akhirnya berhenti pada bulan Maret tahun 1841 ketika Hasker, seorang peneliti, dapat mengamati dan melihat dari dekat kerusakan dan kehancuran yang terjadi. Seluruh pohon-pohon di hutan, termasuk tumbuhan, terutama di bagian puncak di atas dari air panas hancur. Sebagian terbakar dan umumnya hancur akibat guncangan vulkanik yang sangat hebat. Letusan kecil-kecil sebanyak 24 kali terjadi setelah itu dalam kurun waktu 150 tahun, yang umumnya terjadi secara tidak teratur. Misalnya, tahun 1852 terjadi letusan yang menghancurkan penginapan di Kandang Badak akibat diterjang batu yang sangat besar. Tahun 1886 terjadi letusan yang disertai oleh hujan abu setebal 50 cm disemburkan sampai sejauh 500 meter dari kawah, menghancurkan hampir seluruh vegetasi. Tahun 1940 sampai 1950 beberapa kali terjadi letusan kecil-kecil. Pada tahun 1957 merupakan letusan Gunung Gede yang terakhir. Namun, ini bukan merupakan hal yang melegakan, karena semakin lama suatu gunung tidak aktif dan apabila terjadi letusan akan merupakan letusan yang sangat besar dan hebat. Erupsi Gunung Gede telah dibahas oleh Jung Hoon dan Taven dalam Kusuma Dinata dan Hamidi
pada tahun 1979 diterangkan bahwa erupsi Gunung Gede pada umumnya kecil dan singkat, kecuali yang terjadi pada tahun 1747 sampai 1748 yang mengeluarkan aliran lava dari kawah Lanang. Aktivitas Gunung Gede telah diamati sejak 1985 dan selama diamati telah terjadi beberapa kali peningkatan aktivitas, terutama aktivitas kegempaannya. Peningkatan terjadi di antara tahun 1997 dan tahun 2000. Pada erupsi 1747 sampai 1748 diduga terjadi 2 buah aliran lava dari kawah Lanang. Pada tahun 1890 diduga terjadi awan panas, namun tidak ada laporan mengenai korban jiwa akibat erupsi Gunung Gede. Gunung Gede berada di perbatasan Kabupaten Bogor, Cianjur, dan Sukabumi. Bila gunung dengan ketinggian 2.958 meter di permukaan laut ini meletus, maka aliran lava dan laharnya akan mengarah ke Cianjur. Dari bentuk kawah jika terjadi letusan, maka aliran lahar atau lavanya ke wilayah Sukabumi sangat kecil kemungkinannya. Karena dari topografi, lahar itu akan turun ke wilayah Cipanas atau Cianjur. Bila Gunung Gede meletus, daerah di wilayah Sukabumi yang harus diwaspadai adalah sekitar Perbawati, Salabintana, dan Sukabumi. Kemungkinan yang paling rawan adalah perkebunan Perbawati dari batas hutan di kaki Gunung Gede. Jadi, kalau ada letusan atau material debu, tampaknya yang harus diwaspadai adalah daerah yang berada di perbatasan hutan, termasuk Perbawati yang dekat dengan kawah. Sebab peluang untuk mendapatkan debu cukup tinggi jika tertiup angin. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Semoga informasi ini bisa menambah pengetahuan Anda. Jangan lupa untuk support channel ini dengan cara like, komen, dan jangan lupa untuk di-subscribe agar tidak ketinggalan video-video berikut yang lebih menarik dan lebih informatif. Salam lestari, salam keluarga dadakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.